Wa kana lahum hasratan, dan itu menjadi kerugian bagi mereka. Dan juga pasti orang-orang yang seperti itu kelak di hari kiamat akan menyesal. Tapi alhamdulillah, di majelis ini kita duduk diajak berzikir mengingat Allah dan juga bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan orang-orang yang ahli dalam berzikir yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, mereka adalah sekelompok orang yang duduk dengan mereka tidak celaka. Kalau kita tarik kesimpulan malam hari ini, kita nggak bisa duduk di majelis ini kecuali atas izin Allah. Berarti Allah mau kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli zikir supaya kita tidak menjadi orang yang celaka, supaya kita menjadi orang yang selamat insya Allah di dunia dan juga selamat di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak terasa kemarin, seakan baru kemarin kita bersama-sama baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Atau di masjid-masjid gak terasa seakan baru kemarin selesai subuh, selesai isya, kita bersama-sama baca Rabbighfirli warhamni wa tub alai, Rabbighfirli warhamni wa tub alai. Dan hari ini Rajab sudah meninggalkan kita dan kita sudah berada di bulan Sya'ban. Waktu berjalan begitu cepat. Semoga di Sya'ban ini kita juga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disampaikan kita ke bulan suci Ramadan dalam keadaan iman yang lebih kuat, dalam keadaan lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hampir sering kita itu senantiasa diingatkan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah di masanya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan-peringatan seperti ini tak lain tujuannya mengingatkan kita akan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab kita diajak mengingat peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Di bulan Sya'ban kita juga diajak mengingat peristiwa-peristiwa besar di masa hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada salah seorang ulama besar, yaitu As-Sayyid Muhammad bin Adawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau seorang ahli hadis yang menyusun sebuah kitab judulnya Madza fi Sya'ban. Sya'ban ini juga bulan mulia. Juga terdapat sejarah-sejarah mulia di zaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersangkutan dengan bulan ini. Bulan itu menjadi istimewa kalau di dalamnya terdapat peristiwa yang istimewa. Kalau di dalamnya terdapat sesuatu yang istimewa, itu bulan diistimewakan. Bulan Ramadan, di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Bulan Rabiul Awal, karena di bulan itu lahirlah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulannya jadi istimewa karena apa? Di dalam bulan tersebut ada sejarah, ada keistimewaan. Di bulan Sya'ban, As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya menjelaskan Sya'ban ini istimewa. Salah satu keistimewaannya karena di bulan Sya'ban ada pindahnya arah kiblat. Yang dulu umat Islam sholat kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, di bulan Sya'ban terjadi tahwilul kiblah, perpindahan arah kiblat. Dijelaskan bahwasanya Nabi ketika hijrah ke kota Madinah, Abu Hatim Al-Busti Al-Yamani dalam kitab Madza fi Sya'ban meriwayatkan
Umat Islam saat itu sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Kiblatnya ke Baitul Maqdis. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan umat Islam sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama beberapa belas bulan. Dan orang-orang Yahudi gembira melihat itu. Sampai dikatakan dalam tafsir At-Tabari, orang-orang Yahudi itu berkata apa? Kalau Nabi Muhammad itu yattabi'u kiblatana. Nabi Muhammad itu ngikutin kiblat kita, ngadepnya ke Baitul Maqdis. Wa yukhalifuna fi dinina, akan tetapi ia menyelisihi di dalam agama kami. Jadi orang Yahudi itu sampai berkata seperti itu. Dan Nabi Muhammad berharap agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang tak lain juga merupakan kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi memohon berdoa kepada Allah, kemudian memandang ke arah langit sampai akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu yang engkau tengadahkan ke arah langit. Ada sebagian ulama menjelaskan Nabi Muhammad itu saking istimewanya sampai anggota tubuhnya pun disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalam ayat ini apa Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu yang engkau tengadahkan ke arah langit. Wajah siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Wajahnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai suaranya Nabi saja disebut dalam Al-Quran, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Jangan angkat suara kalian, jangan tinggikan suara kalian melebihi daripada suara Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memperhatikan Nabi Muhammad menengadahkan wajahnya ke arah langit, berharap turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sampai akhirnya permintaan dan keinginannya Nabi direalisasikan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Falan walliyannaka qiblatan tardhaha. Dipindah arah kiblat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang diridhai, yang dicintai, yang disukai oleh Nabi Muhammad. Kata Sayyid Muhammad dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, ini merupakan pembuktian daripada janji Allah kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah janji akan memberikan kepada Nabi Muhammad sesuatu yang bikin Nabi ridho, sesuatu yang bikin Nabi, yang dicintai sama Nabi, yang diridhoi sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ucapan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pernah berkata, ma'ara rabbaka illa yusari'u fi hawa. Saya tidak melihat kecuali Tuhanmu itu selalu cepat dalam mengijabahi apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarda illa bima yarda bihillah. Nabi itu enggak meridhoi sesuatu kecuali terhadap sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keridhoannya Nabi Muhammad, yang diridhoi sama Nabi ya sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bulan Sya'ban terdapat sejarah, yaitu perpindahan arah kiblat. Kata Abu Hatim Al-Busti tadi, itu terjadi di hari Selasa di pertengahan daripada bulan Sya'ban. Setelah 17 bulan lamanya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan arah kiblat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Sya'ban juga bulan yang istimewa. Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada sahabatnya Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok panjenengan itu banyak puasa? Panjenengan itu berpuasa tidak seperti bulan-bulan yang lain. Maksudnya beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tidak seperti pada bulan-bulan yang lain.
Nabi Muhammad itu istimewa, suri tauladan yang luar biasa. Kadang ada 1 bulan Nabi banyak puasa, kata Sayyidah Aisyah, sampai kami tuh mengira nggak ada hari kecuali Nabi puasa di situ. Ini puasa sunnah ya, kita bicara puasa sunnah bukan bulan Ramadan. Jadi kata Sayyidah Aisyah, terkadang pada suatu bulan Nabi itu banyak berpuasa sampai kami itu mengira, kok sampai dikira bakal Nabi itu bakal puasa semuanya. Di bulan itu bakal dipuasain semua, saking banyaknya puasa. Dan terkadang ada 1 bulan Nabi nggak puasa di situ, sampai kami mengira Nabi nggak akan puasa di situ. Dalam riwayat yang lain juga menjelaskan tentang sholat malamnya Nabi. Nabi itu nggak sepanjang malam terus nggak tidur, semuanya sholat dipakai buat ibadah, nggak sepanjang tahun semuanya dipuasai semua sama Nabi Muhammad, enggak. Padahal Nabi kalau mau mampu. Kalau beliau mau mulai baca maghrib nggak tidur ibadah tok sampai subuh, mampu. Karena apa? Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah yang orang lain nggak punya. Kalau sepanjang tahun dipuasain semua sama Nabi, Nabi mampu. Tapi kenapa nggak dilakukan sama Nabi? Karena perbuatan Nabi itu diikutin sama umatnya. Karena kelembutan kasih sayangnya Nabi kepada umatnya, takutnya nanti kalau begitu nanti umatnya nggak mampu ngikutin Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau mau bicara mampu, apalagi Nabi itu kalau sudah melakukan suatu amalan sama Nabi didawamkan, diistiqomahi, nggak putus. Nabi itu pernah nyambung puasa, yuwasilus siyam. Kita umatnya nggak boleh nyambung puasa. Itu gimana? Mulai dari terbitnya fajar nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari terbenam Nabi nggak buka, disambung lagi puasa sama Nabi. Malamnya juga nggak makan, nggak minum. Kalau kita nggak kuat. Nah, Nabi ketika nyambung puasa saum wisal, sahabatnya ngikutin Nabi Muhammad. Sama Nabi ditanya, kalian kenapa kok nyambung puasa? Sahabat bilang, lah kami ngelihat panjenengan nyambung, ya kami nyambung. Kata Nabi Muhammad apa? Inni lastu mithlakum. Saya itu nggak sama seperti kalian. Dalam riwayat yang lain, inni lastu kahayatikum. Nabi mengatakan saya nggak sama seperti kalian. Kenapa? Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya itu bermalam dalam keadaan diberi makan dan diberi minum oleh Tuhan saya. Kata para ulama, maksudnya bukan makanan dan minuman yang nampak fisik seperti makan dan minuman kita. Maksudnya apa? Beliau tetap berpuasa, nggak buka, tapi sesuatu yang didapatkan sama orang yang makan dan minum Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kekuatannya orang yang makan dan minum Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Terus Kanjeng Nabi niku nek malam nyambung puasanya, nggak buka, nggak makan, nggak minum, tahajudnya ya tetap sampai kakinya bengkak. Di waktu pagi sampai waktu siang, waktu sore kesibukannya jalan seperti biasanya, nggak lemes, nggak lemah. Karena apa? Diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita yang nggak punya keistimewaan itu nek nyambung ya sakit, nek nyambung nggak kuat, bisa membahayakan kesehatan kita. Dan kadang malah kewajibannya nanti kita tinggalkan. Karena apa? Nggak kuat. Kita itu kalau puasa Ramadan kadang sahur aja 3 kali. Tengah telu sahur, jam telu kok sahur neh, kok sak durunge azan mangan ketan, apa? Disek, ya, cuci mulut. Wes wareg ngombe oke. Jam 6:30 azan subuh, 6:30 awakku kok metok-metok kabeh. Kok lemes ketoke rasa nyambut gawe. Baru puasa 2 jam sudah lemes. Apalagi jam 12 siang. Nabi malamnya disambung, tapi nggak ngurangi kekuatan beliau dalam beraktivitas, apalagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu nggak pernah puasa sempurna 1 bulan kecuali di Ramadan. Dan saya nggak pernah lihat puasanya Nabi yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Artinya apa? Nabi Muhammad memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi ada hukumnya. Kalau di fikih nanti dijelaskan bagaimana pertengahan Sya'ban ke sana. Intinya Nabi banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sahabat ini tanya, kenapa ya Rasulullah? Kok saya nggak melihat Anda puasa di bulan ini seperti bulan-bulan yang lain? Maka Nabi menjelaskan, dzalika syahrun
yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Ini bulan Sya'ban, itu bulan yang dilalaikan oleh manusia, bulan yang diapit antara Rajab dan Ramadan. Yang dijelaskan dalam syarah hadisnya, karena orang itu sibuk ngibadah di Rajab, sibuk ibadah di Ramadan, yang diapit nih tengah-tengah dilalaikan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal, kata Nabi SAW. Dan itu bulan di mana amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku ingin amal perbuatanku itu diangkat kepada Allah sedang aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ini bulan diangkat amal perbuatan manusia. Para ulama jelaskan yang maksudnya diangkat itu bukan berarti di bulan Sya'ban saja amal manusia diangkat kepada Allah. Tapi ada yang mengatakan al-murad, maksudnya diangkat amalnya itu yaitu amal tahunan. Karena juga ada pengangkatan amal yang setiap hari, amal malam itu diangkat kepada Allah sebelum amal siang diangkat oleh Allah, diangkat kepada Allah sebelum amal malam. Dan juga ada riwayat yang menyebutkan setiap minggu amal perbuatan manusia juga diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari Senin dan juga di hari Kamis. Maksudnya di bulan Sya'ban kata para ulama amal tahunan. Kalau bahasa kita gampangnya itu buku tahunan lah. Jadi diangkat amal perbuatan manusia, dilaporkan kepada Allah. Kata Nabi, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya ingin amal saya itu diangkat dan saya dalam keadaan berpuasa. Jadi ini bulan istimewa. Ada tahwilul qiblah, ada banyak puasa yang dilakukan sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan sholawat. Kenapa kok dikatakan bulan sholawat? Karena ayat perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Maka alhamdulillah kita di bulan Sya'ban ini diizinkan oleh Allah malam hari ini berkumpul bersama-sama juga untuk bersolawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyid Muhammad dalam kitabnya Nadhar fi Sya'ban juga mencantumkan, di situ menyebutkan penjelasan ulama. Kita itu kalau solawat sama Nabi Muhammad, jangan ngira kalau diri kita itu memberikan pertolongan atau syafaat kepada Nabi Muhammad. Orang seperti kita ini gak mampu apa-apa di hadapan Nabi Muhammad. Jangan dikira Nabi Muhammad itu perlu sama sholawat kita. Nabi Muhammad itu sudah dapat sholawat dari Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah malaikat sholawat sama Nabi. Sholawat kita ini bukan nolong Nabi, kita justru yang butuh pertolongan dari Nabi Muhammad. Kita justru yang butuh bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain perintahnya Allah, kita kalau solawat itu, selain solawat itu kita diperintahkan oleh Allah, dan kita berharap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat, kata beliau dalam kitabnya, menukil dari penjelasan ulama, termasuk bentuk syukur terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada seseorang, kata Nabi Muhammad, berkata kepada saudaranya, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, itu artinya orang tersebut sudah betul-betul benar-benar berterima kasih atas kebaikan saudaranya yang dilakukan kepada dirinya. Islam itu agama yang penuh adab. Kita itu diajari tata krama dalam Islam, diajari adab yang baik, diajari akhlak yang baik. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam itu apa? Kita nggak melupakan kebaikan orang lain. Kalau ada orang lain berbuat baik sama kita, jangan dilupakan, jangan diingkari kebaikannya orang lain. Tapi kita diperintahkan dalam Islam, ada orang yang berbuat baik, balaslah dengan kebaikan. Kalau nggak mampu balas, doakan, terima kasih kepada orang tersebut.
minimal dengan mengucap apa? Jazakallah khair. Doakan. Dan dalam ucapan jazakallah khair ada i'tiraf bitaksir. Orang kalau ada orang lain berbuat baik kepada dirinya dan dia nggak mampu balas, kemudian dia doakan mugi-mugi Allah Ta'ala balas panjenengan dengan balasan yang lebih baik, berarti detik itu juga dia sedang mengakui dirinya nggak mampu balas kebaikan orang tersebut dan menyerahkannya kepada Allah. Semoga Allah balas dengan balasan yang lebih baik, yang lebih istimewa, karena dia nggak mampu. Nah, Islam mengajarkan kepada kita kalau ada orang berbuat baik jangan dilupakan, terima kasih, doakan. Nah, orang yang paling baik kepada kita siapa? Nabi Muhammad. Gak ada yang ngalahkan kebaikan yang Nabi berikan kepada kita. Maka kita berterima kasih kepada beliau, salah satunya dengan apa? Bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Bukan Nabi dapat manfaat dari solawat kita, kita yang dapat manfaat dari solawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Laith As-Samarqandi, beliau sampai mengatakan